Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di dalam keluarga besar Power Team Indonesia. Teman-teman, Power Team Academy malam ini adalah pertama kita meluncurkan secara akademi spesifik materi, yang mana memang sudah kita rencanakan atau kita jadwalkan, kita akan memulai. Ya, sebelum Metaverse full peluncuran, kita sudah memulai skala besar peluncuran. Nah, di sini sebelumnya saya akan mute all semua, dan perlu diketahui, teman-teman harus menyadari kita sedang menjalankan bisnis berskala global, yang mana bisnis ini standar internasional. Kemudian juga teman-teman harus memahami bahwa ini adalah hal yang baru. Ketika teman-teman memahami ini adalah hal yang baru, artinya teman-teman membutuhkan semacam pemahaman baru, ya, materi baru, yang mana belum pernah kita dapatkan di dalam bisnis network sebelumnya. Nah, di sini saya ingin mencoba menemukan logika bisnis ini, agar teman-teman bisa enjoy dalam menjalankan bisnis ini, agar teman-teman menemukan insting naluri bisnis di dalam proyek ini. Kita akan terus berkembang dan berproses, ya. Waktunya sangat cukup untuk berproses di Metaverse, karena Guys, balik lagi sama gue Audrey. Tahu nggak guys, game. Oke, kita cukup waktu untuk berproses karena memang di Metaverse tidak ditemukan titik di mana potensi berhentinya. Dengan alasan apa? Dengan kita melihat, ya, penyebab bisnis dahulu berhenti. Teman-teman coba cari satu aja penyebab bisnis dahulu berhenti dalam sistem develop, itu tidak ditemukan di dalam pengembangan proyek ini, karena sistem ini cukup kuat. Artinya dengan sistem yang cukup kuat, teknologi yang cukup hebat, kita sebagai pelaku atau menjalankan bisnis ini harus meningkatkan kemampuan kita mengimbangi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Artinya secara kekuatan mental, pemahaman, kemudian mindset, kita harus kuat menyetandarkan atau mengimbangi dengan sistem yang sedang kita kerjakan. Oke, malam ini saya akan masuk ke dalam materi, yang mana materi ini sudah kita susun agar teman-teman bisa memahami dengan baik dan mendapatkan suatu pemahaman, yang mana ini adalah termasuk dalam kategori modal, ya, dalam kampanye bisnis untuk kedepannya. Sebelumnya, di sini mungkin ada beberapa anggota keluarga Power Team yang baru, yang belum mengenal satu sama lain. Saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Ya, saya Kenzi, saya stay di Batam, dan saya sudah melakukan pengembangan proyek desentralisasi. Proyeknya Lado Oktanikop sudah 2 tahun berjalan. Dan sekarang kita mengembangkan proyek Lado Oktanikop, yaitu proyek finalnya, pengembangan dari matriks sistem ditingkatkan, kemudian dengan ekosistem produk-produk blockchain lainnya. Oke. Saya akan masuk ke materi, dan di sini saya akan share slide. Oke. Kemudian teman-teman di sini saya akan tampilkan, akan setting set. Baik. Oke, siap. Oke, materi di halaman utama, ya, saya ucapkan selamat datang di Power Team Academy. Yang mana ini adalah Zoom Academy pertama kali kita meluncurkan materi spesifik untuk Metaverse. Di sini saya akan coba mengungkapkan, menemukan logika bisnis Metaverse untuk pemahaman pengembangan berkelanjutan. Ya, teman-teman, harapannya ini menjadi bahan, menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, sebagai modal mengkampanyekan bisnis ini, menemukan logika bisnisnya. Ketika teman-teman menemukan logika di dalam bisnis ini, maka akan mempertajam insting naluri bisnis di dalam pengembangan berkelanjutan di bisnis Metaverse. Di sini saya akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan coba membuka dengan pemahaman bisnis pemasaran dan bisnis investasi. Kenapa ini saya buka dengan materi pertama, bisnis investasi dan bisnis pemasaran? Saya melihat ketika orang-orang bergabung di bisnis ini, mereka menganggap mereka melakukan sebuah investasi yang mana mereka terbiasa dengan konsep-konsep bisnis pada umumnya. Nah, di sini saya tekankan kembali, bisnis investasi itu adalah bisnis yang mempunyai profit, yang mempunyai ROI,
yang mana ada persentase 1%, 2%, 30% per bulan, yang mana itu adalah janji-janji profit yang tidak pasti, yang mana itu berpotensi dan sangat berisiko di dalam pengembangan bisnis pemasaran. Tidak satu pun selama saya mengembangkan bisnis network dari tahun 2010, belum satu pun saya menemukan bisnis investasi yang dikembangkan di dalam network itu bisa bertahan dan bisa diandalkan. Artinya, dari situ sudah cukup jelas, sudah cukup pembuktian kita bahwa bisnis investasi yang mempunyai pola pengembangan dengan cara bisnis pemasaran atau sejenis MLM dengan produk investasi itu terlalu berisiko. Oke, kita mendapatkan untung, mungkin di sisi lain orang-orang yang kita ajak yang merugi. Nah, itu yang sangat buruk akan terjadi. Nah, di sini saya akan mencoba memahami teman-teman supaya pemahamannya sama, bahwa kita bukan berbisnis seperti itu. Produk kita bukan produk investasi, tapi produk kita adalah sebuah program smart contract yang tertanam di blockchain Polygon. Oke. Karena dia adalah bagian dari program smart contract, sehingga dia mempunyai kuasa umum, dalam arti tidak ada faktor mementingkan individu tertentu. Ketika produk smart contract berupa matriks sistem ini ditanamkan di dalam jaringan Polygon, sehingga dia berlaku untuk umum. Bahkan si Lado Oktanikov pun itu tidak bisa mengambil alih, mengontrol kembali, merubah kembali, atau apapun yang ingin dilakukan yang sifatnya merubah dan men-setting itu tidak bisa dilakukan. Artinya sah ketika sudah diluncurkan smart contract ini di dalam jaringan Polygon, dia sudah berlaku untuk umum, dan itu merupakan alat yang mana alat bisnis yang sekarang kita pasarkan. Kita memasarkan program tersebut. Tugas kita hanya memasarkan itu, ya, mengkampanyekan, menceritakan, mempromosikan dengan pola-pola bisnis pemasaran dan memasarkan dengan ilmu pemasaran pada umumnya, sehingga ini sangat mudah dilakukan. Di sisi lain, ketika teman-teman memahami bahwa ini adalah investasi, maka pengembangan akan terjadi kesalahan. Mereka pada umumnya akan mengalami mereka akan mengalami sesuatu kesalahan di dalam pengembangan bisnis berkelanjutan di Metaverse. Nah, ini yang perlu kita sama-sama tahu, bahwa ini adalah bisnis pemasaran. Artinya ada produknya yang kita pasarkan, dan pastinya di sini bukan kategori penjualan langsung. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuka insting kita, membuka pola pikir kita, bahwa di Metaverse ini kita bukan melakukan penjualan, tapi di sini pemasaran. Penjualan dan pemasaran itu berbeda, teman-teman. Ya, dalam bahasa Inggrisnya penjualan itu disebut dengan sales. Dalam bahasa Inggrisnya pemasaran itu disebut marketing. Jadi marketing dan sales itu jauh berbeda. Ketika teman-teman menyadari bahwa ini adalah bisnis pemasaran, fokus kita bukan hanya di poin uangnya, tapi fokus kita bagaimana kita bisa terhubung dengan orang-orang yang mana dengan pola pengembangan bisnis memasarkan, sehingga orang ada ketertarikan, ya, akan menciptakan tren. Harapannya seperti itu. Nah, pastinya berbeda sekali ketika kita melakukan penjualan langsung, ya, atau sales. Pastinya kita melakukan penjualan produk langsung, bertemu dengan konsumen. Itulah pada umumnya yang dulu kita kerjakan, misalnya di MLM produk, yang mana kita menargetkan orang, mengundang, merekrut dalam melakukan penjualan produk MLM. Oke, sampai di situ jelas bahwa perbedaannya jauh antara pemasaran dan penjualan. Orang pada umumnya saat ini memahami di dalam bisnis network itu adalah penjualan atau sales, yang mana harus bertemu, harus menargetkan seseorang supaya bergabung. Nah, di sini kita tidak seperti itu. Kita melakukan pemasaran dengan pemasaran produk jaringan yang berfokus pada menyampaikan informasi, kampanye bisnis, promosi agar orang tertarik dan menghubungi, sehingga terjadilah penciptaan peluang, potensi, dan di sini kita berbicara tentang banyak hal. Nah, di dalam pengembangan pemasaran ini kita hanya menginformasikan
menginformasikan sebuah peluang, potensinya di mana, testimoninya di mana, seperti apa, kemudian motivasinya, kemudian sistemnya itu sendiri, ketahanan sistemnya, semua apa yang harus dilakukan, apa yang harus diceritakan dalam hal kelebihan di bisnis ini, itu sampaikan. Dengan ikhlas sampaikan, dengan tujuan agar orang memahami bahwa metaverse ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Dengan sendirinya ketika teman-teman berhasil mengkampanyekan bisnis ini, pada prinsipnya oranglah yang akan datang. Sehingga fakta akan terbalik, yang mana pemahaman kita di dalam metaverse adalah mengundang, merekrut. Nah, pada prinsipnya dengan pola pemasaran maksimal, itu akan menjadi fakta yang terbalik, oranglah yang akan menghubungi kita, menanyakan tentang metaverse, dan pada akhirnya menanyakan cara pendaftaran. Itulah yang kami lakukan, itulah yang kami inginkan. Dengan pola seperti itu, kita bisa berbisnis dengan nyaman. Tekanan emosi pastinya tidak terlalu berlebihan. Ketika kita menargetkan seseorang, ketika ditolak akan ada beban di dalam pemikiran. Ketika kita hanya berfokus kepada informasi, kampanye, dan promosi, maka beban itu juga akan berkurang seperti itu secara mindset-nya. Nah, kemudian di sini juga kita melakukan caranya untuk melakukan pemasaran itu dengan mengiklankan melalui media online misalnya. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan atau media seperti apa? Kita bisa menggunakan Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan banyak sekali media-media yang mendukung untuk menyampaikan informasi yang mana pastinya target marketnya jauh lebih luas dibandingkan kita melakukan penjualan secara sales atau penjualan langsung seperti itu. Nah, di sini selain dengan online, pastinya ada namanya offline pemasaran. Offline pemasaran ini pada umumnya dilakukan bukan kita menargetkan, bukan kita menjual, tapi dengan pola tetap melakukan dengan periklanan. Offline, apa yang harus dilakukan? Offline strategi di dalam pemasaran, misalnya kita membuat base camp dan memasang merek Metaverse Indonesia, yang mana tentunya itu adalah tempat pertemuan, yang mana orang-orang akan datang ketika kita melakukan pola seperti itu. Kemudian ada juga dengan pola kostum. Salah satu misalnya menggunakan baju, itu adalah salah satu media untuk melakukan iklan, promosi. Mungkin ada juga yang melakukan dengan memasang stiker di mobilnya, di motornya, atau apapun itu yang sifatnya mempromosikan, itu adalah cara pemasaran yang benar. Nah, di dalam pemasaran matriks sistem, polanya yang benar adalah pola-pola seperti itu. Melakukan offline strategi itu bisa dilakukan namanya building team atau pertemuan sama-sama anggota, yang mana tujuannya adalah untuk properti pemasaran aja, bukan untuk presentasi. Nah, itulah yang kita pahami apa yang dilakukan global internasional di dalam menjalankan bisnis ini. Karena bisnis ini asalnya dari global internasional yang sangat berkembang di beberapa negara, sehingga kita menyikronkan cara pengembangan dengan standar globalnya. Kita tidak bisa menciptakan strategi pemasaran sendiri, yang mana terkadang ketika kita mengimplementasikan pemasaran bisnis ini dengan pola pengembangan lokal Indonesia, itu tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dari global, yang terbukti memang menghasilkan dan bisa besar di dalam pemasaran bisnis ini. Nah, jadi harapannya teman-teman harus menyadari polanya antara marketing dan sales atau penjualan dan pemasaran. Fokus kita di pemasaran aja, tidak melakukan sistem sales atau penjualan yang mana diimplementasikan di dalam MLM atau network tradisional pada umumnya, yaitu misalnya harus roadshow sana-sini, tabel talk sana-sini, seminar sana-sini. Itu sangat jauh dari pengembangan bisnis strategi pemasaran yang benar di dalam pengembangan bisnis market untuk menciptakan market metaverse ini. Oke, teman-teman bisa melakukan dalam hal offline, ya, dalam bentuk mengumpulkan mitranya masing-masing, menciptakan alat properti atau alat promosi,
yang mana ketika kita bertemu sesama mitra, mungkin hanya ngumpul bareng, ngopi bareng atau apapun itu yang sifatnya menaikkan hiporia supaya bisnis ini nyata. Yang kita perlukan adalah picture atau video yang mana bisa dijadikan sebagai alat untuk pemasaran kita di online digital seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuka pemahaman, ya. Saya membuka pemahaman tentang sales dan marketing atau penjualan dan pemasaran. Kita terfokus ke pemasaran dan teman-teman harus sadari itu. Kemudian tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah bisnis pemasaran, bukan bisnis investasi. Itu harus disamakan dulu pemikirannya. Ketika kedua poin tersebut bisa diterima, kita akan masuk. Kita akan masuk ke Metaforce adalah bisnis pemasaran, bukan investasi atau sejenis MLM yang mengandung unsur sales. Seperti itu, atau penjualan langsung. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang dipasarkan di Metaforce ini? Nah, kita bisa melihat bahwa kita sedang melakukan pemasaran matrik sistem. Ada dua matrik, ya, matrik S6. Oke, matrik S6 ini adalah matrik yang kita pasarkan, yang mana keuntungannya adalah 300% ketika kita berhasil memasarkan 6 level kosong yang ada di matrik kita. Oke. Nah, logikanya begini. Ketika teman-teman membeli matrik S6, artinya teman-teman berhak untuk memasarkan kembali sebanyak 6 level kosong matrik, ya, matrik kosong tersebut kepada orang lain dengan cara pengembangan pemasaran. Nah, bonusnya akan diberikan kepada orang lain ketika teman-teman melakukan pemasaran di baris kedua titik program 1 dan 2 ini. Ya, artinya kita melakukan pemasaran, hasil dari pemasaran itu akan diberikan kepada mitra lain. Inilah yang terjadi. Ya, inilah potensi bonus limpahan yang ketika orang-orang pasif itu tidak mendapatkan mitra, tidak melakukan bisnis pemasarannya, sehingga dia hanya membeli level program, dia dapat bonus. Dari mana sumbernya? Dari program ini. Ya, orang lain yang melakukan pemasaran di level program keduanya, di baris keduanya, bonusnya mereka nggak dapat, sehingga berpotensi diberikan kepada orang lain. Nah, kita akan mendapatkan hasil pemasaran kita ketika kita berhasil memasarkan 3 program ini. Nah, di program terakhir ini kita memasarkan program terakhir, itu pastinya bonusnya adalah berupa 100%, tapi dalam bentuk pembelian ulang kembali, mendapatkan 6 space kosong kembali. Kemudian, matrik apa lagi yang kita pasarkan saat ini adalah matrik S3, yang mana matrik S3 ini adalah penjualan langsung. Teman-teman membeli matrik X3 ini mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Oke. Nah, keuntungannya 200% satu siklus, atau ketika berhasil menghabiskan 3 matrik kosong ini, itu teman-teman akan mendapatkan 200% bersihnya. 100%-nya kemana? 100%-nya adalah dialokasikan oleh sistem untuk membeli 3 matrik kosong berikutnya untuk dipasarkan kembali. Dan itu terus berulang. Ya, cukup mengeluarkan 1 kali modalnya, mendapatkan 6 matrik kosong di S6, dipasarkan kembali, nanti kalau habis secara sistem, itu sudah dialokasikan dari pemasaran program terakhir. Begitu juga program yang ada di X3. Ya, teman-teman, ada 12 level program matrik klasik untuk dipasarkan kembali. Jadi kalau teman-teman ingin lebih banyak matrik untuk melakukan pemasaran atau ingin banyak produknya, supaya bisa memasarkan banyak jenis produk atau secara nilai mempunyai perbedaan, pastinya harus membeli banyak matrik. Di sini disediakan ada 12 level produk matriknya. Oke. Nah, sampai di sini jelas bahwa produk kita adalah matrik. Artinya ada produknya. Nanti di slide berikutnya saya akan buka kembali pemahaman berikutnya. Oke. Oke, kita sepakat bahwa di sini kita produknya adalah matrik sistem. Oke, kemudian saya akan masuk. Nah, di sini bagaimana logika program S6 matrik ini? Sekarang kita lihat. Program S6 matrik itu bentuknya ada 2 baris, A dan B,
C, D, E, F, dan terdiri dari 6 matrik kosong atau 6 titik kosong. Nah, ketika teman-teman mempunyai matrik 6 titik kosong ini berhasil memasarkan kepada si A ikut bergabung, maka si A juga mempunyai 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Kemudian teman-teman berhasil memasarkan kepada si B, ya. Si B juga mempunyai matrik yang sama, yaitu 6 space kosong. Begitu juga seterusnya C, kemudian D, E, F. Masing-masing orang ini, A, B, C, dan F ini mempunyai 6 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Ya, A, B, C mempunyai matrik level yang sama untuk dipasarkan kembali, yaitu 6 level kosong atau 6 matrik kosong di bawahnya masing-masing. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya A, B, C, D, E, F ini yang tadinya membeli matrik kepada kita, dan dia memasarkan juga 6 titik kosong atau 6 matrik kosong, habis matrik mereka 6 titik kosong itu, mereka akan membeli lagi kepada kita dengan sendirinya, dengan auto sistemnya. Sehingga kita bisa melakukan penjualan atau memasarkan kembali, atau produk matrik kita itu bisa dibeli oleh si A ini beberapa kali, tergantung seberapa kuat dia melakukan pemasaran itu sendiri. Oke. Nah, jadi di sini jelas artinya ada pembelian berulang yang akan terjadi kepada mitra kita ketika kita berhasil mengedukasi atau membentuk tim atau mengajari mereka berbisnis ini. Nah, itulah tujuannya kenapa kita di dalam pemasaran matrik sistem ini bergabung si A. Kita tidak hanya lepas begitu aja, kita juga harus memahaminya, harus mengajari apa yang kita ketahui, bagaimana cara menggunakan matrik atau memasarkan matrik, semuanya harus kita ajarkan. Ya, tujuannya agar matrik 6 titik kosong ini habis di mitra kita, sehingga mereka akan membeli kembali, dan itu terjadi secara otomatis, yang mana sudah diatur oleh algoritma smart contract-nya. Polanya seperti itu. Oke. Kemudian, bagaimana logika program S3 matrik? Nah, S3 matrik ini itu terdiri dari 3 titik kosong. Teman-teman ketika membeli matrik S3, maka akan mendapatkan 3 titik kosong atau 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Sekarang kita lihat, bagaimana ketika kita berhasil memasarkan kepada si A. Si A juga mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Si B, si C, maka matrik kita akan habis. Ya, terjadi siklus berikutnya, kemudian kita kembali melanjutkan pemasaran kepada si D, di siklus keduanya, si D juga mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Si E, si F juga sama, dia akan mendapatkan 3 matrik yang sama, sehingga kita masuk ke siklus ketiga, dan itu terus berputar. Polanya seperti itu, sesimpel itu pemahamannya. Jadi teman-teman, kita mempunyai 3 matrik untuk dipasarkan kembali. Mitra kita juga seperti itu. Upline kita juga seperti itu. Lado Oktanikop juga seperti itu. Semuanya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Terkecuali Lado mungkin mempunyai banyak seperti itu. Ya, untuk S3-nya misalnya Lado punya 10 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Nah, di situ pasti terjadi yang namanya ketidakadilan. Nah, itulah salah satu arti dari keadilan di dalam sistem Metaforce. Semua orang yang terlibat di dalam pembelian matrik sistem ini mempunyai matrik yang sama, ya, baik itu S3 dan S6. Kesimpulannya, A, B, C, D, E, F mempunyai matrik level yang sama untuk dipasarkan kembali, yaitu 3 matrik kosong, ya, masing-masingnya. Nah, pertanyaannya muncul, bagaimana ketika 6 orang ini, mitra kita langsung ini, berhasil memasarkan 3 matriknya masing-masing. Nah, maka dengan sendirinya, dia akan membeli kembali yang disebut dengan recycle, itu pembelian lagi, dia akan kembali membeli kepada kita. Oke. Nah, di sini jelas kenapa polanya di dalam bisnis ini kita harus mensukseskan mitra kita. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat logikanya. Seandainya saya membeli matrik, ya, kemudian si A ikut membeli matrik yang ada di
bawah matriks saya, dan sehingga dia melakukan pemasaran maksimal. Ketika dia berhasil memasarkan 3 matrik kosong, ya dia akan mendapatkan 200%. 100%-nya itu akan kita dapatkan kembali karena dia membutuhkan 3 matrik kosong kembali. Nah, artinya bisa kita lihat ketika kita berhasil mensukseskan satu orang di bawah kita, bisa jadi kesuksesannya lebih sukses daripada kita. Karena dia dapat 200%, sedangkan kita 100%. Bagaimana caranya supaya kita tetap mempertahankan kesuksesan maksimal dalam arti tidak didahului atau tidak lebih banyak dari downline kita? Kita harus menciptakan banyak orang sukses di bawah kita. Ketika ABC ini sukses memasarkan matriks sistem, ya kita bina, kita edukasi, kita motivasi, 6 orang ini semuanya semangat melakukan pemasaran dan menghabiskan 3 matrik kosongnya terus-menerus. Jadi masing-masing ini satu siklus memberikan kita 100%, ya, untuk membeli kembali matrik kosong. Nah, di situ potensinya. Kenapa kita harus membangun tim? Ya, artinya akan terjadi pembelian berulang kepada mitra-mitra awal kita. Di sini tidak cukup kita hanya memasarkan matrik 1 kali dapat bonus 100%, itu bukan di situ uang besarnya. Uang besarnya adalah bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis ini, ya. Kemudian kita mengajarkan hal yang sama kepada mitra kita untuk menjalankan bisnis ini secara maksimal. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini dari mana bonus mitra pasif dan mitra aktif di S6. Nah, S6 ini kita sama-sama tahu ini adalah matrik yang berpotensi mendapatkan limpahan walaupun tidak ada mitra. Nah, di sini saya akan detailkan bahwa matrik S6 ini sekali lagi ada 6 level kosong, ya. Ada 6 matrik kosong yang mana di baris pertama A dan B ini, ya, di baris pertama ini terjadi hasil dari pemasaran orang lain. Jadi baris pertama ini ketika kita mendapatkan limpahan, ya, ada 2 level kosong A dan B ini hasil pemasaran orang lain yang akan diberikan kepada matrik atasnya, ya, atau matrik pasif, ya, atau yang aktif. Jadi artinya bisa kita lihat bahwa potensi limpahan itu ada dari pemasaran matrik kedua, ya, di masing-masing orang yang mempunyai matrik. Itulah yang kita dapatkan dari limpahan, yang mana terkadang kita tidak ada mitra dapat limpahan. Nah, potensinya limpahan yang diberikan dari pemasaran orang lain di baris ini, di baris kedua ini, bukan hanya untuk orang pasif, tapi adalah untuk orang aktif juga. Jadi pasif dan aktif berpotensi mendapatkan limpahan hasil dari pemasaran orang lain, yang orang lain itu memasarkan di baris pertama ini. Oke, paham sampai di situ dari mana potensi limpahan pertama, yaitu dari pemasaran orang lain di program A dan B ini. Oke, kemudian 3 level kosong C dan E, ya, C dan E ini itu adalah pemasaran Anda sendiri yang akan diberikan kepada Anda sendiri, yaitu bonusnya 100%. Jadi teman-teman sampai di sini, kalau teman-teman memasarkan program C dan E, C, D, E ini, maka bonusnya itu untuk teman-teman sendiri. Artinya berhasil memasarkan program ini, itu dapat bonus 100%. Nah, limpahannya itu berupa matrik kosong atau 0% kepada orang lain. Jadi kalau seandainya teman-teman berhasil memasarkan di program baris terakhir ini, bonusnya kan 100%. Tapi di sini terjadilah yang namanya memberi limpahan kepada orang lain. Anggaplah memberi limpahan kepada si A, si B. Tapi si A, si B ini belum mendapatkan bonus. Dia mendapatkan 0% bonus, tapi dia mendapatkan potensi dari mitra. Artinya limpahan di sini ada 2 jenis. Limpahan yang mempunyai nilai, dalam kategori mempunyai nilai bonus. Kemudian yang kedua adalah limpahan yang diberikan tidak mempunyai nilai bonus, tapi mempunyai nilai potensi. Ketika teman-teman dilimpahkan di baris kedua, ya, itu adalah aset ketika limpahan tersebut, karena pada intinya limpahan yang ada di bawah kita itu adalah orang, ya, ID-nya orang, matriknya orang, sehingga ketika dia memasarkan
pastinya kita mendapatkan bonus. Nah, itulah yang terjadi limpahan polanya seperti itu. Kemudian, satu label kosong di matrik F ini adalah recycle, ya. Ini adalah limpahan 100% ya untuk upline kita yang aktif. Jadi kalau seandainya terjadi matrik kita melakukan penjualan atau kita melakukan penjualan di program terakhir ini, maka bonusnya itu berupa limpahan 100% bonus kepada upline dalam arti membeli ulang tadi. Oke. Nah, jadi ini berlaku untuk yang aktif. Nah, potensi dari limpahannya orang aktif ini ada banyak sumber. Selain dari recycle atau limpahan dari program F ini, A dan B ini itu juga dia mempunyai potensi. Jadi artinya A dan B ini potensi limpahannya dibagikan kepada mitra dan aktif, kemudian F ini itu hanya untuk limpahan orang aktif aja. Kemudian yang C, D, E ini juga limpahan untuk orang aktif aja. Jadi perbandingannya antara 4 dan 2 kecepatannya, antara orang aktif dan pasif. Nah, kemudian satu label kosong matrik F ini adalah limpahan mitra pasif dalam kategori bonusnya itu adalah 0%. Karena pada prinsipnya ketika dia diberikan limpahan kepada orang lain, dia akan berpotensi mengisi di baris keduanya si orang lain tersebut. Ya, contohnya kalau seandainya kondisi matrik kita kondisinya misalnya baru terisi A, B dan C. Oke, anggap aja D dan F ini masih kosong. Nah, ketika si B ini lebih dahulu menghabiskan 6 matrik kosong, sehingga dia akan mengisi ke sini nantinya. Sehingga dengan sendirinya dia akan dilimpahkan kepada si A. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat nantinya di dalam matrik kita itu ada 2 ID si B. Si B-nya berdiri di sini atau terisi di sini. Karena dia sudah menghabiskan 6 matrik kosong, dia menempel lagi ke kita, dia ada di posisi ini. Oke. Nah, kondisinya yang gampang dipahami, anggap saja kita hanya mendapatkan mitra 1 orang. Hanya 1 orang ini aja yang melakukan pemasaran matrik kita di S6-nya. Dia terus-menerus berputar resikelnya, habis 6 label kosong, dia pasarkan, membeli lagi, terus-menerus seperti itu. Itu pada intinya nanti semua matrik 6.0 ini akan diisi oleh si A. Karena si A aja mitra kita, kemudian dia aktif melakukan pemasaran. Polanya akan seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Dan kita sudah menyampaikan dari mana bonus mitra pasif dan mitra aktif dari matrik S6. Jadi teman-teman, dengan adanya penjelasan ini, harapannya bahwa bonus limpahan itu bukan terjadi seperti pada umumnya, ya artinya karena ada pemasaran orang lain. Nah, dengan adanya pemahaman seperti ini, walaupun kita hanya sekedar pasif di dalam pengembangan bisnis ini, minimal ya dukunglah orang-orang aktif. Karena dari orang-orang aktif itulah bonus limpahan akan terjadi. Oke. Nah, di sini saya masuk ke dalam analogi menciptakan logika matriks sistem. Kita menyadari proyek Metaforce ini adalah hal baru yang beberapa orang mungkin sulit untuk memahaminya. Nah, di sini kita membandingkan matriks sistem dan jaring ikan. Pada umumnya jaring ikan yang sifatnya panjang seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memahami logikanya seperti apa. Nah, sekarang kita bisa melihat ya jaring ikan itu untuk mendapatkan bermacam-macam ikan yang sifatnya bisa bernilai dan dijual. Itu tujuannya membeli jaring ikan. Artinya ketika kita membeli jaring ikan ini jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan ikan. Nah, di matriks sistem ya teman-teman harus menyadari juga bahwa membeli matriks sistem ini adalah untuk mendapatkan produk blockchain yang bernilai. Jadi ada banyak produk blockchain di matriks sistem ini. Dengan membeli alat ini ya teman-teman akan mendapatkan DAI stabil coin, akan mendapatkan NFT, akan mendapatkan Force coin, akan mendapatkan platform-platform atau program-program yang lain seperti itu.
Begitu juga dengan cara membeli jaring ikan ini pada umumnya tujuannya adalah untuk mendapatkan bermacam-macam jenis ikan. Ya, ada banyak jenis ikan, ya itulah potensi yang tujuannya kita membeli jaring ikan itu. Nah, kenapa saya bandingkan polanya seperti itu? Artinya matriks sistem kita beli itu jelas tujuannya untuk mendapatkan cryptocurrency atau produk blockchain. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat logikanya. Semakin panjang jaring ikan, semakin besar potensi yang kita dapat. Teman-teman bayangkan ketika 3 orang ini, dia hanya membeli jaring ikan 1 meter, ya mungkin dia hanya menjaring setengah sungai ini atau seberapa meter sungai ini. Sehingga potensi ikan terjaringnya sangat kecil. Ya, potensinya akan sangat kecil dibandingkan ketika dia membeli sampai 12 meter. Dia bisa membentang dari sudut kini, dari seberang sini sampai seberang sana, sehingga dia berpotensi mendapatkan atau menjaring secara keseluruhan ikan yang lewat di sungai tersebut. Nah, logikanya sama ketika teman-teman membeli matrik sistem hanya 1 lepel, artinya hanya membeli jaring ikan 1 meter. Ya, potensinya kecil. Tapi kalau seandainya teman-teman membeli sampai 9 lepel, 12 lepel, artinya mempunyai jaring yang panjang untuk mendapatkan potensi. Pasti potensinya akan lebih besar. Oke, kemudian teman-teman membeli jaring ikan ini ketika tidak aktif, ya, pastinya juga hasilnya tidak maksimal. Bayangkan ketika kita beli, kemudian kita taruh aja gitu aja, mau dapat, mau enggak, ya terserah, yang penting jaring ikan kita beli, kita taruh aja di sungai, tanpa melakukan apapun. Ya, airnya misalnya tidak dipukul-pukul, atau tidak berpindah-pindah tempat, atau tidak melakukan hal-hal lain yang diperlukan di dalam mendapatkan ikan atau menggunakan jaring tersebut. Maka hasilnya tidak akan maksimal. Dia dapat ya paling kecil-kecil, ya paling beberapa ekor aja. Mungkin ikan-ikan besar tuh ada di bawah-bawah rumput itu karena kita tidak pukul airnya nggak keluar sehingga tidak kita dapatkan. Nah, logikanya seperti itu. Artinya tetap harus aktif karena kita sudah punya alat ini. Alatnya jelas tujuannya untuk menghasilkan ikan. Kenapa kita tidak aktif? Ya. Nah, di dalam pengembangan bisnis matriks sistem, kita udah jelas tujuan kita membeli matriks sistem adalah untuk menjaring produk blockchain, mendapatkan cryptocurrency. Semakin aktif, semakin menghasilkan. Nah, bisa aja kita membeli aja matriks sistem ini, menunggu seperti itu. Tetap dapat ya, tapi nggak maksimal. Kalau kita mengeluarkan modal, anggaplah modal kita misalnya mengeluarkan 10 juta dalam pembelian matrik. Ya, kita bisa membeli mungkin sampai di level 7 misalnya. Ya akan dapat, potensinya akan dapat, bisa cepat, bisa lambat. Dan maksimal pendapatan kita ya paling 300% dari modal itu udah cukup baik. 400% dari modal sangat baik. Bahkan terkadang lama dapatnya, bahkan terkadang 1 bulan pun belum mendapatkan hasil. Nah, artinya untuk sebuah perubahan itu jauh. Nah, di sini, di dalam pengembangan bisnis ini, kenapa kita menjalankan bisnis? Karena untuk perubahan itu tadi, bagaimana caranya? Ya pastinya aktif. Karena dengan modal, anggaplah kita membeli 5 level program, ketika kita terus melakukan pemasaran dan orang membeli matrik kita akan mendapatkan uang. Kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Belum lagi orang yang membeli tadi kita ajarin lagi cara memasarkan atau cara menjual matrik itu sendiri atau cara mengembangkan bisnis ini sehingga orang-orang yang tadi membeli di awal melakukan pengembangan juga, level kosong mereka habis, mereka akan membeli kembali dan itu akan terus continue. Itulah yang dimaksud dengan passive income dari hasil kerja keras kita membangun bisnis. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa menyadari dengan adanya analogi nyata yang saya sampaikan seperti ini, tujuannya apa? Untuk mempermudah memahami apa matriks sistem itu sebenarnya. Matriks sistem itu adalah sebuah alat untuk mendapatkan atau menjaring cryptocurrency DAI stablecoin yang beredar di dalam sistem komunitas Pors. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan membuka pemahaman tentang aset nyata dan aset digital. Nah, di sini, di sebelah kiri, ini adalah aset nyata yang pada umumnya kita ketahui. Di sini adalah aset digital dalam bentuk alat juga. Tapi ini adalah digital dan mungkin beberapa orang tidak memahami ini. Nah, ini sama-sama bernilai. Nilainya di mana? Kita lihat yang aset yang dalam bentuk alat.
Nah, di sini adalah aset nyata dalam bentuk alat, ya. Anggaplah ini adalah mesin jahit. Teman-teman membeli mesin jahit ini tujuannya adalah untuk buka usaha menjahit baju, nanti bajunya dijual, dapat duit seperti itu. Nah, untuk membeli alat ini sendiri harus mengeluarkan duit juga. Nah, jadi tujuan membeli alat ini adalah untuk mendapatkan uang. Artinya ini adalah aset, yang mana aset ini bisa menghasilkan. Tapi menghasilkan aset dalam bentuk alat seperti ini, itu harus dikerjakan. Kita hanya membeli alat, ya tetap kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan aset nyata yang mempunyai nilai dan potensi kenaikan harga? Pada umumnya orang mengerti tentang emas. Jadi orang membeli emas tujuannya adalah untuk investasi. Nanti beli harga murah, mungkin 2 tahun, 4 tahun harganya naik berapa persen kita jual. Artinya jelas, aset tersebut mempunyai potensi kenaikan nilai. Apalagi contohnya misalnya membeli tanah. Tanah itu mempunyai potensi kenaikan nilai. Nah, itulah yang pada umumnya kita sangat mengenal itu. Kita memahami secara utuh bahwa aset-aset seperti ini kita paham seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan aset digital dalam bentuk alat? Ya, inilah contohnya matrix system. Matrix system kita beli ya menggunakan die stable coin. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan nilai itu sendiri. Jadi teman-teman sudah punya aset digital berupa matrix system, itu adalah alat untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan cryptocurrency. Cryptocurrency-nya nanti teman-teman bisa jual jadi rupiah. Seperti itu pemahamannya. Artinya matrix system ini tidak mempunyai kenaikan secara nilai. Beli matrix system, didiamkan 1 tahun, nanti siapa tahu harganya dari $5 misalnya, di level 1 jadi naik setelah 3 tahun jadi $100. Enggak seperti itu logikanya. Karena yang kita beli itu adalah sebuah program, dan program itu adalah alat untuk mendapatkan cryptocurrency. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat aset digital yang mempunyai nilai dan potensi naik. Kalau di nyatanya itu ada emas, tapi di sini ada namanya cryptocurrency, NFT, seperti itu. Sehingga ini dalam bentuk aset yang mempunyai potensi kenaikan atau nilainya yang naik, bukan dari fungsionalnya. Nah, dari sini harusnya teman-teman memahami, ya, kita mempunyai alat berupa matrix system yang tujuannya untuk mendapatkan ini, ya, aset digital ini. Oke. Nah, di sini pastinya di dalam pengembangan bisnis ketika kita menemukan logikanya, maka kita akan tahu ya, bisnis itu nyaman. Jadi nggak ngambang, apa sih yang saya kerjakan, apa yang saya pasarkan, itu tujuannya. Nah, sekarang saya ingin mengulas apa manfaat dan tujuan membeli matrix system ini. Ada beberapa orang itu nggak sadar, dia membeli matrix itu tujuannya buat apa? Hanya untuk mendapatkan uang limpahan katanya. Sebenarnya ada banyak manfaat ketika teman-teman membeli matrix system itu. Pertama, level program matrix itu adalah alat atau sistem bisnis lengkap ya, yang bisa dipasarkan kembali dengan menghasilkan bonus 100% tergantung dari matrix tadi. Jadi jelas bahwa program matrix yang kita beli itu adalah alat yang lengkap, sistem yang lengkap, bahkan manajemen keuangannya sudah diatur di dalam matrix itu, algoritmanya sudah lengkap seperti itu. Nah, itu pun bisa kita pasarkan kembali dan mendapatkan bonus, mendapatkan keuntungan 100% setiap penjualan. Oke. Kemudian yang kedua, apalagi ya manfaat dan tujuannya membeli matrix system itu? Level program matrix S6 adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain. Ya, jika teman-teman pasif. Jadi kalau teman-teman membeli alat matrix S6 itu ya tujuannya itu. Ya, artinya untuk mendapatkan hasil kerja orang lain dalam bentuk limpahan itu tadi, menjaring ya, menjaring die stable coin, yang mana stabil coin yang ada di dalam sistem komunitas itu kan beredar karena adanya pergerakan pemasaran orang lain tadi, itulah yang kita tunggu. Itu tujuannya, untuk membeli level bagi teman-teman yang pasif. Kemudian yang ketiga, level program matrix itu adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif. Dari mana? Dari Force Coin, dari NFT, dari staking program,
Ya, tanpa matriks sistem, teman-teman tidak akan mendapatkan yang namanya distribusi Porcoin atau potensi kenaikannya nanti. Tidak bisa mendapatkan NFT, yang mana NFT ini ternyata fungsionalnya adalah untuk mendapatkan royalti, seperti itu. Kemudian ikut staking program nggak bisa kalau tidak mempunyai matrik ini. Jadi jelas bahwa matrik sistem yang kita pasarkan itu banyak manfaatnya, banyak gunanya. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini akan diluncurkan NFT yang mana ada hubungannya dengan matrik. Kalau nggak membeli level matrik sampai 5 yang nggak dapat NFT itu. Nah, artinya semuanya berfungsi dengan baik bahwa itu adalah ada gunanya. Jadi ketika sesuatu kita beli ada gunanya, jelas sah. Itu adalah sebuah produk yang mana mempunyai potensi nilai. Kemudian, level program matrik adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain. Teman-teman harus menyadari, ya dari dulu saya melihat banyak sekali orang tidak mengenal cryptocurrency. Adapun mengenal cryptocurrency hanya sekedar transaksi jual dan beli. Tapi secara teknologi mereka nggak paham. Bahkan ada yang ngerti Bitcoin tapi nggak ngerti Trust Wallet. Bahkan mereka tidak bisa menjalankan DApp, desentralisasi application. Tapi mereka sudah bertahun-tahun membeli cryptocurrency. Ada juga yang paham cryptocurrency, membeli cryptocurrency tapi nggak bisa menjual. Ada banyak seperti itu kasusnya. Ada yang bermain cryptocurrency bertahun-tahun tapi tidak pernah daftar Indodax. Ya, hanya membeli kepada seseorang dia simpan seperti itu. Giliran orangnya hilang, nggak bisa dihubungin, bingung dia mau jualnya kayak mana. Nah, dengan adanya teman-teman membeli matriks sistem itu merupakan wadah ke arah sini untuk belajar lebih detail tentang ruang kripto dan blockchain. Bukan hanya ruang kripto kita memahami di sini, kita sudah mengenal yang namanya Trust Wallet, toko kripto, kemudian transaksi di market seperti apa, kemudian kita mengenal hal-hal lain yang berhubungan dengan NFT, Metaverse, yang mana itu adalah nilai yang sangat berharga karena pergerakan dari blockchain teknologi ini itu sekarang ini ke arah digital. Ya, artinya kita secara tidak sadar ikut dalam transformasi keuangan global. Tidak menutup kemungkinan di zaman anak-anak kita nanti uang itu hanya satu dalam bentuk cryptocurrency. Karena pada saat ini beberapa transaksi yang menghubungkan antara bank Indonesia dan bank negara lain, ya, dalam hal transfer transaksi kepada si A di negara lain dari negara kita itu tidak digunakan lagi karena sudah ada hal lain yang mana memungkinkan untuk melakukan transaksi antar benua, yaitu tadi ya. Jadi artinya tanpa disadari sebenarnya cryptocurrency ini adalah berpotensi akan merubah transformasi keuangan secara keseluruhan. Keuangan terus berubah dari zaman batu, ya, tukar menukar, zaman tukar menukar, kemudian zaman emas seperti itu. Jadi untuk mendapatkan suatu barang kita harus menukar dengan barang lain, dengan emas dan lain-lain, dan kita memasuki pada akhirnya transaksi menggunakan kartu, ya, dalam bentuk kartu kredit, itu sudah bisa menghasilkan produk, dan kedepannya juga kita bisa melakukan pembelian produk dengan cryptocurrency. Dan itu akan terus akan kita lihat perkembangannya ke arah situ. Artinya tanpa disadari kita sudah siap untuk itu. Kita sudah memahami teknologi ini, potensinya, ya, peluangnya di mana. Bahkan kita lebih dahulu mendapatkan manfaat dari cryptocurrency. Kemudian yang kelima, level matriks sistem adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program Metaverse Ecosystem. Seperti kedepannya akan dikembangkan platform Metaverse, platform NFT, trader club, ya, game blockchain dan lain-lain. Oke, artinya dengan matriks sistem itu kedepannya ada fungsional lain. Kemudian level matriks sistem adalah alat untuk menghubungkan, ya, orang-orang di seluruh dunia, ya, antar si A dan si B di dalam sistem bisnis cryptocurrency atau DeFi project. Nah, jadi teman-teman harus menyadari dengan adanya matriks sistem itu kita bisa terhubung dengan si A, si B, sehingga bahkan kita bisa berkenalan di dalam Zoom ini, mempunyai keluarga besar, mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan peluang seluruh Indonesia, menciptakan tren bisnis supaya orang lebih mengenal bisnis ini,
kita yang udah bergabung di sini nanti akan mendapatkan manfaat itu ketika semua orang paham tentang peluang ini. Oke. Nah, di sini teman-teman harus juga menciptakan alasan. Ini tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan. Kenapa saya ikut bergabung di bisnis Metaforce? Minimal teman-teman ikut bergabung di awal itu pasti ada 1, 2, 3 alasan. Sedangkan kalau seandainya kita memahami bisnis ini, ada puluhan alasan bahkan ratusan. Di sini saya ambil beberapa poin, 18 poin aja. Pertama, bisnis ini anti scam, tidak ditemukan penyebab scam. Jadi cocok kalau teman-teman udah capek ditipu orang, nah disinilah tempat bisnisnya. Karena tidak ada potensi atau penyebab-penyebab scam itu ditemukan di dalam proyek ini. Apa penyebab scam? Ngumpulin dana. Kalau udah ada ngumpulin dana, itu potensi scam. Kemudian sentral, ya sistem sentral. Sistemnya dikontrol oleh sentral tertentu atau kekuasaan tertentu, yaitu potensi berhenti. Data server terpusat, itu potensi dihack, diambil alih pemerintah. Nah, hal-hal seperti itu nggak ada, nggak ditemukan di Metaforce. Artinya, kenapa anti scam? Ya karena faktor-faktor scam itu memang tidak ditemukan seperti itu. Penipuannya di mana kalau bisnisnya ini transparan? Oke. Penipuannya di mana kalau dananya ini tidak dikumpulkan, ada di wallet masing-masing. Itu logikanya di situ sebenarnya. Kemudian bisa dikerjakan dari rumah dan marketnya luas seluruh dunia. Ya, bisnis ini adalah bisnis global, teman-teman bisa memasarkan ke seluruh dunia sesuai dengan kemampuan bisnis atau pemasaran masing-masing, tapi pada prinsipnya ini memungkinkan dikerjakan dari kenyamanan rumah. Teman-teman berbisnis, ini berbeda sekarang ini. Kalau dulu kita menjalankan bisnis MLM, roadshow sana-sini, tabel talk, 6 bulan, baru pulang lagi ke rumah karena pergi ke Jawa, keliling daerah seperti itu. Untuk mengembangkan apa? Mengembangkan perusahaan orang lain. Kita dapatnya apa? 10% bonus sponsor, 5% bonus matching, kemudian 5 level, 5% bonus kedalaman. Oke, kita udah capek-capek ngembangkan bisnis tersebut, roadshow sana-sini, 3 bulan nggak pulang ke rumah, di bulan keempatnya bisnisnya scam. Orangnya yang punya bisnis itu udah kaya, dia dapat untung, karena produk yang kita jualkan, kita pasarkan laku, seperti itu. Tidak seperti itu polanya sekarang. Kita tidak perlu sampai sekeras itu bekerja. Kita hanya melakukan ilmu pemasaran, mengaktifkan ilmu pemasaran aja. Polanya seperti itu. Di Next Academy akan saya masukkan materi-materi yang sifatnya kritikal atau sifatnya mendetail cara pengembangan pemasaran. Kita perlu berproses, memungkinkan berproses di sini karena ketahanan sistemnya. Ya. Kemudian ini bisnis berskala global yang berpotensi menjadi tren bisnis dunia. Teman-teman harus munculkan kebanggaan, sekarang kita berbisnis berskala internasional. Jadi teman-teman kita berbisnis di bisnis ini, itu bukan orang-orang biasa. Yang ikut di dalam bisnis ini adalah orang-orang yang ahli teknologi blockchain, ahli analisis cryptocurrency. Jadi orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih. Dan kita sangat bersyukur bisa berbaur dan menyamakan frekuensi mengikuti bisnis yang berstandarkan internasional. Oke. Jadi teman-teman di situ mikirnya, jadi jangan terlalu sempit bahwa ini bisnis hanya berskala kecil seperti itu. Kita bisa melihat bahwa bisnis ini sangat berkembang di beberapa negara dan sangat diminati. Kenapa? Karena orang-orang ketika program ini diluncurkan secara dunia, secara global, bisnis ini artinya mempunyai kekuatan maksimal. Ketika dibuka secara global, pastinya akan banyak permusuhannya seluruh dunia secara kompetitor. Kemudian secara pemahaman itu ada banyak orang-orang pintar di seluruh dunia yang mana pastinya akan menemukan kesalahan ketika memang program ini tidak baik. Ya, beberapa matriks sistem terbukti terbongkar kesalahan algoritmanya atau hidden programnya atau program tersembunyinya. Karena mungkin kita tidak tahu algoritma yang dijalankan di dalam program matrik, tapi banyak orang-orang di luaran sana yang mengerti sehingga pada prinsipnya akan terbongkar ketika memang bisnis ini tidak jujur. Oke. Ini pertama di dunia berkesempatan menjadi pioner dalam bisnis baru. Jadi teman-teman harus menyadari memang hal yang pertama di dunia ini kelemahannya agak
sedikit sulit kita memahami, artinya kita lebih memaksakan diri untuk mempelajari hal-hal baru. Tapi bayangkan ketika ini terbentuk trennya, ketika semua orang nanti paham, tapi kita udah paham dari hari ini, udah paham duluan, disitulah momentumnya. Ya, jadi kita cukup di rumah aja, orang nanya mana link referralnya, kirim. Link referralnya mana, kirim. Gitu aja. Itu yang kita inginkan. Itu tujuan kita itu bukannya kecil. Kita ingin menciptakan tren itu. Seperti itu. Apalagi dengan adanya ekosistemnya nanti. Ada produknya, ada koinnya, apalagi koinnya udah IDO. Itu yang kita pikirkan. Masa depan dari bisnis ini jelas. Ya, kita sama-sama mengembangkan bisnis ini, mindset kita adalah development-nya. Karena pada prinsipnya Lado, Oktanikop, dan Deb, dia hanya menyediakan program-programnya aja. Alat-alatnya aja, ngembangkan ya kita seperti itu. Teman-teman, bayangkan kalau kita ingin membuat suatu konsep bisnis, ya, anggaplah ingin mendevelop bisnis jaringan, itu pertama kita harus menyiapkan IT-nya, tim manajemennya, tim pemasarannya, merekrut founder seluruh dunia. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang ada di programnya tersebut. Pusing mikirin itu, ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan program itu dan tidak mengeluarkan apapun, hanya membeli, ya, membeli sedikit, mengeluarkan dana yang mana pembelian itu sendiri bukan kepada Lado seperti itu, kepada orang juga sesama mitra. Nah, alat tersebut kita dapatkan secara utuh, artinya ketika kita membeli program Matrik ini ya hak sepenuhnya adalah di kita. Mau dapat banyak, ya lakukan seperti itu. Kemudian transparan dan adil dan tercipta peluang yang sama. Jadi kita sama-sama mempunyai matrik yang sama, tidak ada perbedaan di sini. Matrik kita adalah alat kita untuk berbisnis. Kemudian pendapatan adalah kita yang menciptakan. Mau banyak, ya silakan maksimalkan secara pemahaman, secara pemasaran, secara pengembangan tim, dan lain-lain. Kemudian, ini adalah untuk perubahan finansial. Teman-teman juga harus menciptakan alasan itu. Ya, sampai kapan? Mungkin kita sanggup hidup susah karena udah terbiasa. Tapi coba teman-teman rasakan ketika anak kita ingin meminta sesuatu, ya, misalnya lagi jalan di pasar, dia minta beliin balon, tapi pada saat itu kita nggak ada uang. Mungkin kita bisa beralasan, anak kita bisa menerima, tapi di dalam hati pasti menjerit. Pasti ada sesuatu di dalam hati yang menyakitkan. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, harapannya itu akan menambahkan gairah kita di dalam pengembangan bisnis. Ciptakan alasan-alasan seperti itu. Kemudian, untuk peluang dan penciptaan peluang bisnis. Mungkin ada orang kaya di sini yang banyak uang, bisa jadi. Oke. Nah, mungkin dia tidak membutuhkan uang, tapi dengan adanya sistem ini, dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menciptakan peluang. Kalau kita ingin menciptakan peluang buat orang lain, minimal kita harus membuka suatu usaha. Anggaplah perusahaan kecil dengan modal 300 juta. Kita mempekerjakan 5 orang. Terciptalah peluang untuk 5 orang. Nah, di sini kita hanya mengeluarkan uang sedikit, kemudian kita bisa menciptakan peluang untuk orang banyak. Kemudian di sini juga tidak ditemukan beban sistemnya. Kalau dulu kita bisa menembak sistem, saya pernah menembak suatu proyek baru. Saya punya investor 5 orang, saya kumpulkan masing-masing 500, terkumpul 2,5 M, masuk ke dalam proyek investasi tersebut. Untung 7,5% pada saat itu ditarik modal beserta profitnya. Ya, jarak 3 hari berhenti bisnisnya, scam. Karena bebannya terkuras. Tidak sesuai, dananya masuknya tidak imbang, tidak ada keseimbangan di dalam sistem itu. Di sini, borong aja level matriknya nggak akan berhenti, karena ini adalah penjualan langsung. Oke, tidak ada pengumpulan dana di sini. Nah, ini teman-teman kalau paham kenapa kita scam itu, karena dananya itu dipegang oleh orang lain. Ya kalau udah dikontrol orang lain, ya bisa aja dia salah gunakan, dia kaburkan. Di sini nggak ada itu. Nah, jadi dengan alasan tidak ada pengumpulan dana, itu bisa menjadi alasan yang kuat kita meyakinkan bisnis ini hebat. Tidak ada data terpusatnya, tidak ada server datanya misalnya. Sehingga kita memahami itu pada prinsipnya, bisnis yang sifatnya maintenance lama, kemudian nggak bisa login, sistemnya tidak bisa jalan, itu faktor-faktor data terpusat.
diambil alih pemerintah, dihack oleh kompetitor. Nah, di sini tidak memungkinkan untuk itu. Jadi aman dan nyaman. Ya, kalau kita nyaman dan bisnis ini ya pastinya ini akan menjadi alasan yang cukup kuat kita menjalankan bisnis ini. Sistem hebat dan teknologi hebat. Sistemnya tidak ditemukan secara kelemahan, teknologinya cukup baik, terbukti teknologi blockchain. Tinggal kita lagi sebagai pelakunya, sebagai penggunanya, kita harus memperkuat mindset, pemikiran, pemahaman. Ya, jangan mengembangkan bisnis ini kemudian beberapa hari seperti itu kemudian berhenti. Ya, artinya secara kekuatan pemahaman atau kekuatan mindset ya tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini bisnis cukup baik, cukup hebat secara teknologi, secara sistem. Ketika pelakunya lemah, ya sama aja bohong, tidak menyesuaikan atau tidak terjadilah keseimbangan antara apa yang kita kerjakan. Karena Project Matrix ini terbukti di program sebelumnya. Itu adalah salah satu alasan orang-orang yang pernah menjalankan Matrix System, proyeknya Lado Oktanikop. Jadi teman-teman yang dulunya pernah ikut di dalam proyek Lado Oktanikop dan memahami seutuhnya proyek tersebut dan mendapatkan hasil, ini disempurnakan lagi. Jadi itu adalah bisa dijadikan alasan untuk menjalankan atau bergabung di Metaforce ini. Kemudian bisa untuk penerapan bisnis jangka panjang. Ini menarik ya, kalau kita dulu mengembangkan bisnis, mempelajari sistemnya, ingin komit dan konsisten, kitanya yang mau komit dan konsisten, tapi sistemnya tidak mendukung. Nah, di sini itu bisa. Kemudian tidak sia-sia membangun bisnis dan tim. Nah, ini menarik seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau dulu kita capek-capek mengerjakan bisnis, membangun bisnis, udah seharusnya dapat uang, lagi semangat-semangatnya ya bisnisnya berhenti. Nah, itu adalah salah satu hal yang sering dirasakan seseorang, apalagi di level leader. Itu pasti merasakan itu. Jadi udah ngumpulin tim banyak, bahkan udah ngeluarin modal, roadshow sana-sini, ya. Kemudian harusnya dapat duit di bulan ke-6, tapi bisnisnya berhenti. Nah, itu sia-sia yang kita kerjakan. Nah, disinilah tempat balasnya di sini. Kemudian, karena scam terus-menerus di bisnis sebelumnya, oke. Kalau teman-teman mempunyai alasan itu, ini adalah salah satu kenapa kita harus bergabung di Metaforce. Ada banyak lagi sebenarnya, ya. Nah, alasan kenapa saya ikut bergabung di bisnis Metaforce ini pastinya dimulai dari pemahaman kita. Pemahamannya dari mana blockchain teknologinya, smart kontraknya, desentralisasinya, potensi cryptocurrency-nya, mengenal karakter Lado Oktanikop itu sendiri, seperti itu. Kemudian melihat pergerakan global seperti apa. Dengan adanya banyak pemahaman-pemahaman yang kita dapat dari sini, ya akan semakin banyak tercipta alasan kenapa saya ikut bergabung di bisnis Metaforce. Oke. Teman-teman, itu adalah materi yang mana harapannya bisa membuka naluri insting bisnis teman-teman semua. Yang mana tujuannya hanya untuk itu, bukan untuk mengajari. Supaya kita ingat kembali. Mungkin beberapa teman-teman yang dulunya pernah ikut bisnis, kemudian scam, lupa penyebab scamnya apa. Itu tujuannya. Mungkin teman-teman yang tadinya matrix system, membeli matrix system, bingung untuk apa. Dengan adanya materi ini, harapannya bisa mengerti tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan di Akademi malam ini. Setelah ini, kita ada sesi ngobrol santainya, sharingnya, teman-teman bebas mau bertanya, mau menyampaikan strategi, mau menyampaikan motivasi, testimoni, santai aja, itu ada di sesi setelah materi ini. Oke, teman-teman, itu aja, lebih dan kurang saya mohon maaf, murni, ikhlas memberi, harapannya supaya kita sama-sama berkembang, sama-sama membentuk tren bisnis ini di Indonesia. Kalau trennya sudah terbentuk, kitalah orang-orang enak di dalam pengembangan bisnis ini. Kitalah ya orang-orang yang akan mendapatkan momentum di dalam bisnis ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bang Aris. Thank you. Oke, terima kasih Bang Rensi. Wah, ini materinya fresh ini. Dan banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan kita